Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa, 1 Oktober 2024. Pada hari ini bersama gereja kita merayakan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan dan pujangga gereja. Dan hari ini kita akan memulai bulan Rosario. Kita berdoa bersama Bunda Maria secara khusus dalam bulan Oktober ini, memohon rahmat dan berkat Tuhan untuk perjalanan hidup karya kita, keluarga kita masing-masing. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan sabdanya ini, Tuhan mau mengajak setiap kita, murid-muridnya, dan orang-orang yang mengikutinya untuk tidak mencari atau memperebutkan kekuasaan atau kedudukan duniawi, tetapi harus memiliki sikap kerendahan hati dan kesediaan untuk belajar taat pada kehendak Allah. Sabda Tuhan hari ini dalam perikop Injil yang kita dengar bersama menjadi inspirasi dan penghayatan hidup seorang Santa Teresia yang juga kita rayakan pestanya hari ini. Sebagaimana terungkap dalam tulisannya, sehingga ia dikenal dengan sebutan bunga kecil Yesus. Tulisan-tulisan rohani selama ia sakit dan ketidakberdayaannya sampai ia meninggal pada usia 24 tahun, syarat dengan pengalaman rohani yang kaya akan kasih Allah. Dalam salah satu tulisannya, ia mengungkapkan bahwa setiap orang harus menjauhkan diri dari sikap ambisi yang berlebihan, dan selanjutnya harus mengenakan kerendahan hati dan membangun sikap pertobatan yang terus-menerus. Santa Teresia mengatakan demikian,
Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin kita mencintainya. Sehingga walaupun Santa Teresia hanya berada di dalam biara, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus melayani Tuhan melalui doa dan pelayanannya yang sederhana kepada komunitas, kepada saudara-saudari yang ada bersamanya. Karena ketekunannya untuk berdoa bagi para misionaris dan sikap hatinya yang selalu peduli kepada orang lain, oleh Paus ia dijadikan sebagai pelindung para misionaris. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, teladan hidup Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus mengingatkan kita sekalian bahwa dalam keterbatasan dan situasi sakit yang kita alami, hendaknya kita tidak kehilangan harapan, tidak mengurung diri kita yang membuat kita tidak mengalami kasih Tuhan dan berhenti memikirkan untuk melayani orang lain. Kita harus percaya justru Allah semakin dan lebih mengasihi kita pada saat-saat hidup kita terpuruk. Kekuatan hidup kita seperti ini tidak muncul secara spontan, tetapi dilatih dari kehidupan keluarga kita sehari-hari dan lingkungan hidup kita. Keluarga dan lingkungan hidup kita di mana kita berada menjadi peluang untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang sederhana dan luar biasa seperti Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Pengalaman akan Allah tidak hanya kita temukan dalam peristiwa-peristiwa besar dalam hidup kita ini, tetapi juga dalam pengalaman yang sederhana, pengalaman-pengalaman kecil yang kita alami dalam hidup karya perutusan kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa bersama Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan juga bersama Bunda kita, Bunda Gereja, Bunda Maria, agar kita pun selalu dan senantiasa berusaha untuk bertumbuh dalam kerendahan hati dan mempercayakan hidup kita secara total ke dalam penyelenggaraan Tuhan sendiri. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.